Ngoyang, ngomong siang-siang. Jadi siang ini kita bahas-bahas. Pertama, pertama, pertama kita akan bahas kenapa orang suka ngurusin yang namanya rezeki orang. Ini gimmick ayam lagi nih. Inilah kayak gini lah ayam aku kan gitu kan. Dia dua orang dia. Ini yang kemarin gua apa nama si Riku tuh ayam aku. Asla ya, meh. Oke. Ngoyang ngomong siang-siang. Jadi kenapa kau suka kali ngomong-ngomong siang-siang, guys? Karena di siang kita waktu ngomong, kalau malam kita kan udah waktu tidur kan. Jadi aku bingung kali kenapa orang nggak mau ngomong siang-siang. Kenapa orang-orang kebanyakan pakai metode kelelawar malam jadi siang jadi malam. Sedangkan aku sukanya tuh ngomong siang-siang. Tapi aku akhir-akhir ini sering kali CS begadang. Tidur-tidur jam 5, tidur-tidur jam 3. Hei, kau patok gua. Kenapa kalian di patoknya gua? Oh, mak. Teriak kali ya. Ya kayak gitulah kemarin ku hempaskan dia. Sekarang dia matok aku. Kayaknya karma itu real kayaknya. Kayak karma itu betulan. Hari ini kita ngapain orang, besok kita diapain orang. Itu real tuh karma tuh. Jadi jangan kayaknya kak. Tapi aku pernah juga sih ngerasain karma dalam hidup aku. Contohnya kayak gini. Hari ini aku ngapain orang, aku ketawa-tawa, aku tawa, aku senang di atas penderitaan dia. Besok dan besoknya minggu ke depan aku yang diapin orang dan orang senang sama penderitaan aku. Ya kayak gitulah, karma itu adil. Jadi apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi misalkan kau nanam terong belinjo, nanam jambu, kau berharap yang tumbuh anggur, itu nggak mungkin. Nah, jadi kayak gitulah. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Karma itu ada. Karma is real. Kalau bahasa Inggrisnya itu karma itu nyata. Nah, kan gitu. Dipatok ayam aku. Betul juga kan? Siang-siang, misalkan kita siang-siang bangun, kita dipatok ayam. Tapi kan itu rezeki kita, bukan ini kita, bukan otot kita yang dipatok ayam, bukan pamer. Bukan otot kita yang dipatok ayam. Apa ayam ini matok? Apa dia mau ngasih aku sesuatu ya? Apa aku udah mau dapat rezeki? Dipatok ayam tadi kan? Podcast sama ayam aja lah kayak gini. Podcast sama ayam aja lah kayak gini. Halo, jadi nama kau siapa? Dono, Riko. Nama kalian itu siapa? Apa? Ya aku kan udah belajar juga kan, Mi. Aku kan udah belajar juga kan bahasa ayam kan. Hah? Jadi tujuan hidup kau di sini apalah? Cita-cita kau apa? Cita-cita kau? Apa? Apakah kau pernah di titik terendah kehidupan? Ah. Dan cara kau keluar dari titik terendah kehidupan itu kayak mana? Jadi kalian udah berapa lama bersahabat? Sombong ya. Sombong semenjak bertungki. Bila kalau lagi di titik terendah kehidupan, lagi miskin-miskinnya, jangankan kawan. Jangankan orang mau berkawan sama awak. Ayam pun dekat-dekat awak kayak malas. Nah. Jadi misalkan nggak ada jagung, kau makan apa? Misalkan nggak ada jagung, apa kau makan? Apa aja ya? Ya gitu lah, Ces. 8 lagi di titik terendah kehidupan. Bahasa apa lagi tadi ya? Ini itu panas. Akhir-akhir ini aku lagi suka kali sama yang namanya matahari. Entah kenapa. Dulu aku takut kali yang namanya hitam yang ini. Rupanya aku udah tahu sekarang manfaat matahari untuk tubuh ya. Tapi kalau untuk muka ya gosong lah muka awak. Manfaatnya kayak apa? Dapat zat besi, bisa jadi semangat awak. Bisa semangat, bisa ini, bisa itu. Kalau misalkan kita berjemur. Dulu aku udah males kali kena matahari, males. Pantesan dulu aku tuh lemas, nggak ada energi, nggak ada ini. Tapi misalkan tapi akhir-akhir ini walaupun aku sering begadang, tapi aku sering kali
walaupun aku sering begadang, tapi aku sering kali yang namanya berjemur di pagi hari, berjemur. Ya kayak gitulah, bangun pagi berjemur, bangun pagi berjemur. Manfaat berjemur yang manfaat berjemur yang udah kau rasain apa aja, Wan? Manfaat berjemur yang udah kau rasain apa aja? Manfaat yang aku udah rasakan itu apa? Dia full energi, full apa? Ya itulah yang udah aku rasakan. Dan oh, banyak juga semut-semut di sini ya. Nah, gila, misalkan kita lagi di titik terendah kehidupan, kita cuma bisa patuh sama ini, patuh sama itu, patuh sama ini, patuh sama itu. Kenapa lah, misalkan lagi di titik terendah kehidupan kita nih, bingung harus ngapain, bingung harus itu, bingung harus ini. Apa harus nyalakan keadaan? Kan nggak mungkin. Apa harus nyalakan ini? Kan enggak. Ini aku mau bahas lagi nih, Cek. Sini aku mau bahas lagi nih. Kenapa orang-orang misalkan kita ngomong-ngomong nggak jelas dibilangnya apa, nyawit nih orang, palan kan bagus nyawit nyari duit. Bagus kan nyawit nyari duit. Apa semua orang nggak butuh duit? Kan duit segalanya kata orang kan. Apa ini duit segalanya, kita harus beli pakai duit. Ya iyalah, makanya aku nyawit nyari duit. Itu kan singkatan, itu namanya ilmu singkat. Orang-orang yang simpel pakai itu semua. Singkat, menyingkat sesuatu supaya nggak ribet, supaya gampang dipahami. Tapi misalkan kita nyingkat sesuatu itu susah dipahamin orang, tapi kita memahami diri kita sendiri. Yang penting apa? Jadi diri sendiri. Cara jadi diri sendiri versi kau kayak mana? Cara jadi diri sendiri versi kau kayak mana? Tutup. Tapi harus punya dua tangan dulu nih. Kalau mau jadi diri sendiri harus punya dua tangan. Harus punya dua tangan. Tutup kuping kuat-kuat, habis itu tutup kuping kuat-kuat, habis itu ngomong aja gini, tutup kuping kuat-kuat gini. Maksudnya itu imat itu apa? Ilmu bodoh amat, ilmu nggak peduli. Jangan pernah peduli. Selagi kau nggak mau jadi dia, nggak usah kau dengarkan. Selagi dia nggak menguntungkan untuk kau dan ilmunya itu nggak berguna untuk bidang kau, ngapain kau dengarkan? Ya rugi kan? Ngapain aku dengarkan dia? Aku nggak mau jadi dia. Ngapain aku dengarkan dia? Ilmu dia nggak bermanfaat untuk bidang yang aku kerjakan. Aku ngapain dengerin dia? Tapi kadang-kadang enggak didengarin semua omongan orangnya, capek. Kita jadi manusia ini, aku paling malas dengerin nasihat orang, jujur aja. Mau orang nasihatin ini, mau orang nasihatin itu, nggak pernah aku dengerin. Tapi aku hargai aja, aku iyakan aja, tapi nggak mau aku dengarkan. Dalam hatiku, siapa kali kau? Itu bukan sombong, itu namanya apa? PD, percaya diri. Kita percaya sama otak kita sendiri yang udah dikasih Tuhan sama kita. Kita percaya sama pola pikir kita sendiri yang udah dikasih Tuhan sama kita. Kita percaya sama gerakan tubuh kita sendiri yang udah dikasih Tuhan sama kita. Jadi kita percaya sama Tuhan aja, nggak usah percaya sama manusia. Kan ada yang bilang kayak gini kan? Berharap sama manusia itu sakit banget. Apa coachnya? Aku kan nengok di TikTok juga kan, coach ini, coach itu, coach saat. Kalau misalkan kita kalau kita berharap atau dengerin orang, itu kita bisa sakit banget, sangat sakit banget. Sali sakit kali. Pati itu apa? Patah hati. Ya kayak gitulah. Bukan aku sombong, itu kan namanya apa? Menjaga kesehatan mental health. Mental health, bukan health. Menjaga kesehatan mental. Bukan aku sombong, bukan aku ini. Orang-orang sombong itu kenapa tetap ini? Karena mentalnya terjaga. Makanya aku suka jadi orang sombong. Combong aja, kan gitu. Suka jadi orang sombong. Tapi bukan sombong secara itu ya. Ya iyalah sombongnya lah, kenapa emang ya? Sombong aja. Gak usah hitam putih. Gak usah abu-abu. Gak usah mau jadi abu-abu. Abu-abu itu apa? Abu-abu itu dia nggak pengen dimusuhi, tapi nggak pengen dipuji berlebihan. Sedangkan di dunia ini kan cuma ada dua.
dipuji atau dibenci. Nah, hitam atau putih. Tapi kebanyakan orang-orang nggak pengennya apa? Pengennya jangan terlalu dipuji, tapi jangan terlalu dibenci. Jangan jangan samar-samar. Jangan samar-samar. Hitam putih aja. Itu baru punya prinsip, hitam putih. Oh, aku mau kayak gini. Aku mau ini, tapi aku nggak mau ini. Nah, simple aja kan gitu. Simple dan simple. Oke, kayaknya video selanjutnya aku akan melakukan Q&A. Tanya-tanya jawab aja lah, tanya-tanya jawab. Jadi ya segini aja lah video kita hari ini. Bukan aku perhitungan, tapi aku ada kegiatan lain yang harus kulakukan di luar ini. Ya udahlah, misalkan aku mau misalkan di sesi penutupan aku selalu ngasih kata-kata yang nggak jelas lah. Biasalah, misalkan kita masih bokeh, misalkan kita belum bermanfaat untuk orang nggak akan dengerin kita. Jadi ini kata-kata nggak jelasnya mungkin banyak kali orang yang selalu dengerin omongan orang, selalu dengerin omongan orang, selalu dengerin cacian orang. Udah, tapi percayalah Glenn. Buah busuk akan jatuh sendiri. Gitu aja. Nggak usah kalian letak sakit hati, letak dendam. Memang yang namanya manusia pasti pernah sakit hati. Cuman itu fokus aja. Bukan fokus balas dendam. Fokusnya perbaikin diri aja. Misalkan dia busuk, dia yang jatuh sendiri. Cuman misalkan udah gondok ya, letupkan sekali. Tes aja.